Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nuraini dengan NIM 170700180 dari Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi, Bandung. Di sini saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Meningkatkan Kreativitas Anak melalui metode Quantum Learning dengan media bahan alam pada kelompok B di TK Paripurna 3 Cimahi. Latar belakang masalah. Pendidikan anak usia dini merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar pembentukan karakter, akhlak mulia, dan kreativitasnya, sehingga anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan perkembangannya. Pendidik dan orang tua harus bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan pembelajaran daring dari rumah. Di era pandemi ini, paradigma terhadap esensi pembelajaran semacam itu telah menjadi klasik dengan adanya krisis COVID-19 yang telah mengubah paradigma pendidikan dan pembelajaran di dunia. Krisis pandemi ini tidak hanya menyerang organ pernapasan saja, namun juga menghentikan organ sistem pendidikan dan pembelajaran yang diselenggarakan secara normal melalui pembelajaran tatap muka di sekolah. Seluruh dunia disibukkan dengan pencegahan penularan COVID-19, sehingga diterapkan penghentian seluruh aktivitas di luar rumah dan perkantoran, termasuk setelah sekolah ditutup untuk sementara. Dalam upaya mengembangkan kreativitas anak, peran orang tua maupun guru saat ini di tengah pembelajaran daring sangatlah penting, guna meningkatkan kreativitas anak. Pada dasarnya, hasil karya anak yang dibuat melalui aktivitas membuat, menyusun, mengkonstruksi, ini akan memberikan kesempatan bagi anak untuk menciptakan benda buatannya sendiri yang belum pernah mereka temui, ataupun mereka membuat modifikasi dari benda yang telah ada sebelumnya. Adapun yang dibuat oleh anak akan membantu mereka menjadi lebih kreatif dan semangat untuk menemukan sesuatu yang baru. Setiap anak bebas mengekspresikan kreativitasnya sehingga peneliti dapat memperoleh hasil yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya. Melalui metode quantum learning, diharapkan anak dapat lebih kreatif. Menurut Azhari 2021, quantum learning juga bisa mengubah suasana belajar menjadi lebih menyenangkan, menggembirakan, dan model pembelajaran kuantum ini menyesuaikan kebutuhan peserta didik dalam belajar sehingga memiliki daya semangat belajar yang tinggi dan bisa meningkatkan partisipasinya dalam belajar guna untuk mengasah otak siswa menjadi siswa yang berkualitas dan memiliki prestasi yang luar biasa, serta kenyamanan siswa dalam melakukan pembelajaran dipicu oleh lingkungan belajar, di mana dalam lingkungan belajar sangat berpengaruh terhadap kenyamanan siswa. Pengembangan kreativitas yang dapat dilakukan sehari-hari melalui kegiatan harian selama pembelajaran daring dapat dilakukan anak dengan memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitarnya. Anak diharapkan dapat meningkatkan kreativitasnya dan kreativitas anak dapat terasah. Dari lingkungan alam, guru dapat memanfaatkan bahan alam sebagai media yang mudah didapat. Selain itu juga bahannya nyata bagi pembelajaran anak. Dalam memanfaatkan bahan alam sebagai media, guru juga dapat mengembangkan kreativitas anak dengan menjadikan pembelajaran aktif dan menyenangkan bagi anak. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, skenario dan implementasi dalam pembelajaran daring meningkatkan kreativitas anak melalui metode quantum learning dengan media bahan alam pada kelompok B di TK Paripurna 3. Yang kedua, respon siswa B terhadap pembelajaran daring untuk meningkatkan kreativitas anak dengan media bahan alam pada kelompok B di TK Paripurna 3.
Yang ketiga adalah kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran daring untuk meningkatkan kreativitas anak melalui metode quantum learning dengan media bahan alam pada kelompok B di TK Paripurna 3. Yang keempat adalah kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan metode quantum learning dengan media bahan alam untuk meningkatkan kreativitas anak pada kelompok B di TK Paripurna 3. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dengan subjek penelitian anak kelompok B TK Paripurna 3 sebanyak 10 orang, 7 anak perempuan, dan 3 orang anak laki-laki. Instrumen penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Prosedur penelitiannya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta pengolahan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan. Skenario dan implementasi. Langkah yang pertama, guru membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran mingguan, yaitu RPPM. Setelah itu, guru mengembangkannya melalui rencana pelaksanaan pembelajaran harian, yaitu RPPH, sebagai pegangan guru mengacu kepada standar tingkat pencapaian perkembangan anak, yaitu STPPA, dan pesan kepada orang tua sebagai panduan untuk disampaikan kepada anak terkait kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di hari itu. Yang kedua, guru memberikan informasi kepada orang tua melalui WhatsApp group jika akan melaksanakan kegiatan melalui aplikasi Zoom Meet 1 hari sebelum pelaksanaan dengan membagikan link Zoom dan perlengkapan alat dan bahan apa saja yang harus disediakan di rumah oleh anak-anak. Yang ketiga, guru mempersiapkan media atau alat bermain seperti bahan-bahan alam, daun, kacang, batu, pasir, pelepah pisang, ranting, pewarna makanan, sikat gigi, lem, dan tanah liat yang akan digunakan sebagai contoh untuk dibagikan kepada anak-anak baik dalam bentuk PowerPoint ataupun video. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah pendahuluan. Guru menyapa semua orang tua peserta didik di grup WhatsApp untuk memberitahukan bahwa kegiatan pembelajaran daring akan segera dilaksanakan. Terus guru mulai menyapa peserta didik dengan memberikan salam. Lalu guru memimpin doa untuk memulai pembelajaran daring. Selanjutnya, guru menanyakan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang kedua adalah kegiatan inti. Guru menjelaskan tema pembelajaran untuk hari ini. Guru memberitahukan agar mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dan menjelaskan bagaimana menggunakan alat dan bahan secara tepat. Lalu guru menjelaskan tugas apa saja yang akan diberikan kepada anak hari ini. Lalu orang tua memvideokan atau memfotokan kegiatan anak yang dilaksanakan hari itu. Yang ketiga adalah kegiatan penutup. Orang tua dapat mengumpulkan tugas anak melalui WhatsApp group. Guru dan peserta didik mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan doa dan hamdalah. Lalu guru menutup kegiatan pembelajaran daring dengan mengucapkan salam. Serta guru memberikan semangat kepada anak berupa ucapan kata-kata yang dapat meningkatkan semangat anak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dari hasil grafik tersebut dapat terlihat peningkatan dari hasil pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8, bahwa pembelajaran daring meningkatkan kreativitas anak melalui metode quantum learning dengan media bahan alam pada kelompok B di TK Paripurna 3 dapat meningkat. Pada pertemuan pertama, untuk penilaian belum berkembang sebanyak 40% atau 4 orang anak. Mulai berkembang 60% atau 6 orang anak. Pada pertemuan kedua, pada penilaian belum berkembang sebanyak 20% atau 2 orang anak.
mulai berkembang 80% atau 8 orang. Pada pertemuan ketiga, penilaian belum berkembang sebanyak 10% atau 1 orang. Mulai berkembang sebanyak 70% atau 7 orang. Dan BSH sebanyak 20% atau 2 orang anak. Pada pertemuan keempat, penilaian belum berkembang sebanyak 0%. Mulai berkembang 60% atau 6 orang. Dan BSH 40% atau 4 orang. Pada pertemuan kelima, penilaian mulai berkembang sebanyak 40% atau 4 orang anak. BSH berkembang sesuai harapan sebanyak 50% atau 5 orang anak. Berkembang sangat baik 10% atau 1 orang. Pada pertemuan keenam, penilaian mulai berkembang 30% atau 3 orang anak. Berkembang sesuai harapan 60% atau 6 orang anak. Dan berkembang sesuai harapan sebanyak 1 orang anak atau 10%. Pada pertemuan ketujuh, penilaian mulai berkembang sebanyak 10% atau 1 orang anak. BSH belum berkembang sesuai harapan 60% atau 6 orang anak. Berkembang sangat baik yaitu 30% atau 3 orang anak. Dan pada pertemuan ke-8, penilaian mulai berkembang itu 0%. BSH berkembang sesuai harapan 40% atau 44 anak, dan BSB berkembang sangat baik yaitu 60% atau 6 orang anak. Respon siswa dan guru terhadap pembelajaran daring untuk meningkatkan kreativitas anak melalui metode quantum learning dengan media bahan alam, yaitu respon guru terlihat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari guru dapat mengaplikasikan rencana pembelajaran ke dalam proses suatu pembelajaran. Oleh sebab itu, dari respon guru yang baik, akhirnya setiap indikator kreativitas dalam menggunakan media bahan alam dapat tercapai. Serta respon anak yang pada awalnya kurang mau mengikuti, tetapi dengan melihat kegiatan menyenangkan, anak menjadi senang, antusias mengikuti kegiatannya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan dan observasi penelitian dilakukan, dapat dilihat dari hasil pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8. Adapun kesulitan yang dihadapi oleh anak, yaitu yang pertama pemahaman materi, kedua jaringan internet, yang ketiga tidak memiliki perangkat, yang keempat penguasaan ilmu teknologi, yang kelima bantuan orang tua, dan yang keenam adalah faktor lingkungan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi guru, yaitu yang pertama jaringan internet, yang kedua penilaian dan evaluasi, yang ketiga mengontrol aktivitas siswa, yang keempat adalah motivasi belajarnya, yang kelima pengiriman tugas yang tidak selalu tepat waktu, dan yang keenam kurangnya kerjasama antara orang tua. Yang ketujuh adalah sarana dan media ajar. Kesimpulan, skenario dan implementasi mengikuti langkah-langkah menyusun pembelajaran dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Respon siswa dan guru terhadap pembelajaran daring meningkatkan kreativitas anak melalui metode quantum learning dengan media bahan alam pada kelompok B di TK Paripurna 3 Cimahi adalah baik dan sangat antusias. Kesulitan yang dihadapi siswa adalah pemahaman materi yang disampaikan oleh guru di sekolah karena pembelajarannya tidak secara langsung, maka anak tidak cukup sekali untuk mengerti sewaktu diarahkan untuk melakukan kegiatan menggunakan bahan alam, serta anak pun belum mengetahui bahan alam apa saja yang dapat digunakan, dan juga orang tua yang bekerja dari pagi hingga malam sehingga anak tersebut sulit untuk mendokumentasikan hasil belajarnya, serta terkendala sinyal terhadap jaringan internet sewaktu pembelajaran Zoom.
Kendala-kendala yang dihadapi guru yaitu tidak dapat memantau perkembangan anak secara langsung atau secara keseluruhan. Ketika guru bertanya kepada anak, suara anak terputus-putus karena sinyal, sehingga guru tidak dapat mendengarkan suaranya secara lebih jelas lagi. Dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada murid, tidak sepenuhnya murid yang melakukan, adanya campur tangan dari orang tua. Sulitnya bekerja sama dengan orang tua dikarenakan keterbatasan sarana dan media yang dibutuhkan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing pertama saya, yaitu Prof. Dr. Haji Eis Eti Rohaeti, MPD, serta dosen kedua saya, Ibu Syahrina Munggarani, MPD. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.